hari ini tanggal 1 Oktober pada tahun 1965 yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan, yaitu dibunuhnya putra terbaik bangsa oleh segerombolan pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang sudah dicuci otaknya oleh politik licik PKI. Dalam video ini akan kami sajikan kronologi kejadiannya, agar kita bisa terus mengingat sejarah sekelam apapun itu, untuk menyadarkan kita di masa-masa yang akan datang, bahwa ideologi komunis tidak cocok hidup di negeri tercinta ini. Banyak di antara kita hanya melihat pasca kejadian G30 SPKI pada tahun 1965, tapi tidak melihat ke belakang dari tahun 1926, 1945, 1946, 1948, sampai dengan 1965. Berapa nyawa yang sudah ditumpahkan oleh PKI? Dari tokoh nasionalis, tokoh kesultanan, kiai, santri dan rakyat yang tidak bersalah mereka sembelih dengan kejam. Jika kalian kebetulan membaca buku berjudul Palu Arit di Ladang Tebu, karya Hermawan Sulistyo, maka kalian akan melihat banyaknya korban dari kaum komunis dari tahun 1965 sampai dengan 1966. Kita pasti akan bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Maka jawabannya adalah ada dalam buku Banjir Darah, yang menceritakan kekejaman PKI dari tahun 1926 sampai dengan 1968 di Jawa, Bali, dan Sumatera. Rakyat yang pernah mereka zolimi membalasnya dengan menyapu bersih komunis di negeri ini. Semoga kejadian di masa lalu tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa ini. Jangan pernah menerima ideologi komunis kembali masuk ke negeri ini. Mari kita saksikan pemaparan dalam video berikut ini bersama-sama. Penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Kira-kira pukul 3 subuh waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan penculik berangkat dari Desa Lubang Buaya menuju kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Sesampainya di sana, sekitar 30 pasukan penculik yang dipimpin oleh Pelda Jahuruk memasuki pekarangan dan menyergap pengawal. Selanjutnya 15 orang penculik masuk ke rumah yang membuat Jenderal Abdul Haris Nasution, istri dan anaknya bernama Ade Irma Suryani, terbangun karena suara gaduh di ruang tamu. Ketika Jenderal Abdul Haris Nasution membuka pintu, pasukan penculik menembak ke arahnya, namun Jenderal Nasution menghindar dengan menjatuhkan diri. Selanjutnya Jenderal Abdul Haris Nasution memanjat tembok yang berbatasan dengan Kedutaan Besar Irak. Ketika berada di atas tembok dan melihat putrinya tertembak, Jenderal Abdul Haris Nasution berusaha kembali. Namun, istrinya memberi isyarat agar Jenderal Abdul Haris Nasution menyelamatkan diri. Akhirnya Jenderal Abdul Haris Nasution melompat tembok dan berhasil selamat. Kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution berlindung di markas Kostrad pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Penculikan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Ketika mendengar letusan senjata di kediaman Menko Hankam Jenderal Abdul Haris Nasution pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Letnan 1 Pierre Tendean yang merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution terbangun. Dengan memakai celana hijau dan jaket coklat, serta membawa senjata, Letu Tendean keluar dari pavilion memeriksa keadaan. Sesampainya di halaman, Letu Tendean disergap dan dilucuti senjatanya oleh para penculik, karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution. Bahkan, konon ia mengaku sebagai Nasution. Saya Nasution. Pemimpin penculik Pelda Jahuruk merasa yakin yang ditangkapnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, padahal sebenarnya itu adalah Letu Tendean. Selanjutnya Letu Tendean digiring dengan tangan terikat di belakang dan didorong dengan senjata laras panjang masuk kendaraan untuk dibawa ke Desa Lubang Buaya. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani.
pasukan penculik pimpinan PLT Mukijan berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari menuju kediaman Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, Jakarta. Setibanya di sana, pasukan penculik langsung melucuti senjata para pengawal yang tidak menaruh curiga. Kemudian, pasukan penculik mengetuk pintu rumah Jenderal Yani. Yang membuka adalah putra Jenderal Ahmad Yani, yaitu Edi. Selanjutnya, para penculik meminta Edi membangunkan ayahnya. Dengan masih memakai pakaian tidur, Jenderal Ahmad Yani menemui para penculik. Salah seorang penculik, yaitu Sersan Raswat, mengatakan, Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk segera menghadap Presiden. Jenderal Ahmad Yani pun menyanggupi dan hendak berganti pakaian, namun ditolak kawanan penculik. Hal tersebut membuat Jenderal Ahmad Yani marah dan menampar Praka Doktrin, lalu kembali masuk ke kamar. Saat itulah Sersan Raswat memerintahkan Kobda Gijadi untuk menembak Jenderal Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Selanjutnya, jenazah Jenderal Ahmad Yani dibawa menuju desa Lubang Buaya. Penculikan Maijen Suprapto. Penculikan Maijen Suprapto dilakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di kediamannya Jalan Besuki, Jakarta Pusat. Pasukan penculik dipimpin Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Ketika itu Maijen Suprapto belum bisa tidur karena sakit gigi. Ketika para penculik membuka pagar, Maijen Suprapto menanyakan identitas mereka, yang segera dijawab sebagai anggota Cakrabirawa. Karena tidak curiga, Maijen Suprapto keluar bersama istri menemui pasukan penculik di teras. Serka Sulaiman menyampaikan, Maijen Suprapto diperintahkan menghadap Presiden. Perintah itu pun disanggupinya. Namun ketika hendak berganti pakaian, Maijen Suprapto ditodong senjata dan memaksanya masuk ke salah satu truk untuk langsung menuju ke desa Lubang Buaya. Penculikan Maijen MT Haryono. Penculikan Maijen MT Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus dari Resimen Cakrabirawa. Mereka berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari menuju kediaman Maijen MT Haryono di Jalan Prambanan, Jakarta Pusat. Sesampainya di sana, pemimpin penculik mengetuk pintu yang dibuka oleh istri Maijen MT Haryono. Serka Bungkus menyampaikan bahwa Maijen MT Haryono harus menghadap Presiden. Namun, Maijen MT Haryono curiga, sehingga menyuruh istri dan anaknya masuk kamar sebelah. Hal tersebut membuat para penculik marah, mendobrak, dan menembaki pintu kamar. Ketika pintu terbuka, kondisi kamar gelap, sehingga kawanan penculik membakar surat kabar untuk penerangan. Maijen MT Haryono berusaha merebut senjata, tetapi gagal. Bahkan dirinya ditikam dengan sangkur. Pada akhirnya, Serka Bungkus menembak Maijen MT Haryono sampai tewas. Jenazah Maijen MT Haryono kemudian diseret keluar rumah dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Pasukan penculik pimpinan Serma Satar memasuki pekarangan rumah Maijen S. Parman pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Maijen S. Parman terbangun karena mengira ada pencurian di rumah tetangganya. Maijen S. Parman yang masih memakai pakaian tidur membuka pintu rumah, lalu terkejut melihat kawanan penculik. Pemimpin penculik menyampaikan pesan kepada Maijen S. Parman harus menghadap Presiden segera karena kondisi genting. Kemudian Maijen S. Parman langsung berganti pakaian yang diikuti para penculik. Karena tingkah laku tidak wajar, istri Maijen S. Parman menanyakan surat perintah kepada mereka. Setelah itu, Maijen S. Parman menyuruh istrinya menelpon Letjen Ayani, namun kabel telepon diputus paksa oleh pasukan penculik. Akhirnya pasukan penculik memaksa Maijen S. Parman masuk kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya.
Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Pada 1 Oktober tahun 1965 dini hari, kediaman Brigjen DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta, didatangi pasukan penculik yang dipimpin oleh Serma Soekarjo. Para penculik mengepung dan membuka pavilion secara paksa dengan tembakan. Kemudian, para penculik berhasil masuk dan menembak ke segala arah, sehingga menyebabkan salah satu anggota keluarga DI Panjaitan tewas dan perabotan rumah hancur. Selanjutnya, para penculik memerintahkan Brigjen Donald Ishak Panjaitan turun dan menghadap Presiden. Di bawah todongan senjata, Brigjen DI Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap. Namun, dalam kondisi yang mencekam tersebut, Brigjen DI Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa. Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan, Brigjen Panjaitan mencabut pistol dan berusaha melawan. Namun, Brigjen Donald Ishak Panjaitan terlebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, tubuh Brigjen DI Panjaitan kembali ditembaki oleh para penculik. Kemudian jenazahnya diseret dan dilemparkan ke truk dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, pasukan penculik berangkat dari desa Lubang Buaya berkekuatan 1 peleton Resimen Cakrabirawa yang dipimpin Serma Surono. Pasukan ini terbagi dalam 3 regu dengan masing-masing pemimpin, yaitu Serda Sudibyo, Serda Ngatijo, dan Kobda Dasuki, dengan tujuan menculik Brigadir Jenderal Sutoyo. Brigjen Sutoyo terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumahnya. Kemudian dari dalam kamar, Brigjen Sutoyo bertanya identitas mereka, dan dijawab, tamu dari Malang. Selanjutnya pasukan penculik menggedor pintu kamar, dan mendesak untuk dibuka. Ketika Brigjen Sutoyo membuka pintu, Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi masuk dan menyampaikan perintah untuk menghadap Presiden. Kedua penculik tersebut langsung mengapit Brigjen Sutoyo, dan membawanya keluar, untuk dinaikkan ke kendaraan dan langsung menuju ke desa Lubang Buaya. Itulah kronologi penculikan para jenderal yang anti dengan komunisme. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa ini, wajib mendoakan mereka sebagai pahlawan revolusi, agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video ini bisa menjadi bahan pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.